buat nyari tahu siapa yang pantas bahagia atau siapa yang pantas nyampe ke tempat bahagia betulan yang di surga itu, ya. Dan seberat-beratnya di sini, Bu. Di sini bukan di toko ini ya, maksudnya di kehidupan kita ya. Nggak ada yang bahagia seumur hidup, nggak ada yang menderita seumur hidup, betul ya. Nggak ada yang seumur hidup sedih melulu, nggak ada juga yang seumur hidup bahagia terus. Kok itu ada orang ketawa melulu? Nah itu mesti ditanya, siapa tahu emang agak gangguannya. belum melulu ini ya, kurang dikit ya. Jadi sebentar bohong kalau dibilang hidup saya selalu menderita. Enggak, bisa jadi dianya ngilang-ngilangin aja, nggak mungkin seumur hidup. Apalagi kadang bahagia itu ternyata tergantung sudut pandangnya aja. Contoh kalau misalkan dia hobinya main bola, Bu, dia mau tuh pakai sepatu lari-lari, nyewa lapangan, jatuh, kepleset, ketabrak orang, kakinya lecet, ya dia yang bayar lagi. Tapi kalau hobinya nggak main bola, dia malah berkata, ih bodoh ya orang teh, saya mah dibayar berapapun nggak mau dah main bola. Ngapain saya beli bola 10 juga bisa, itu bola 1 dikejar rame-rame gitu katanya. Ya, ada yang nge-gym, tahu ibu fitness, diledekin kan sama kuli. Ih bapak mah ngaco. Kenapa saya dibilang ngaco? Iya, udah mah bapak yang bayar, bapak yang gotong-gotong besi gitu. Mendingan juga saya yang gotong-gotong kardus, gotong-gotong besi, saya yang dibayar. Ya juga gitu. Ya, sama-sama jadi ya. Jadi bau badannya keringetan soalnya ya. Tapi ada tuh orang rela bayar member per bulan berapa demi gotong-gotong besi. Ya. Nanti badannya udah bagus, beda lagi harapannya. Jadi agak sukanya pakai baju-baju yang ketat-ketat tuh. Kalau laki-laki juga sama, ada yang suka bajunya ketat. Paling senang kalau nanti udah ditanya toiletnya di mana, dia jawab, ya. Padahal tinggal jawabnya toilet di mana, no, enak kan? Ya. Jadi ya Allah, ya. Gitu ya. Sama kadang semenjak belum punya gelang banyak duduk anteng, semenjak gelangnya banyak jadi begini melulu. Ada yang begitu ya, gitu. Jadi seneng salaman, Bu ya. Tapi kan capek ya. Capek nggak sih? Capek. Surganya di mulut orang itu capek. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas, capek. Ketawanya nih kayak kesindir gitu, Bu. Maaf ya. Ya. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru. Ngap ya. Ih, telat ketawanya. Ya. Kayak gitu, Bu. Bahkan kita lihatnya sesuatu yang mungkin pernah kita takutin banget sampai seolah buntu akhir dari segalanya. Begitu udah lewat misalkan 10 tahun kemudian kita ketawain. Nih, Koko cerita dulu punya kawan ya. Waktu Koko masih tinggal di Thailand, izin mohon maaf dengan usaha kami di sana yang jelas usaha tidak halal, usaha tidak baik. Suatu ketika ceritanya, mohon maaf ibu, ceritanya kayak pernah digerebek. Ya orang panik lah, ada yang 4 hari lagi mau nikah, coba tahu-tahu harus berurusan dengan hukum dan segala macam. Dan waktu itu sebelum polisinya datang, kita tuh lagi rebutan siapa yang harus beli makan keluar. Ya, semua pada nggak mau. Sampai akhirnya entah nentuin cara, ya udah pokoknya kamu yang berangkat udah. Begitu akhirnya keluar, ada yang ngetok lagi, cepet banget dia beli makanan. Begitu dibuka taunya angkat tangan. Wah, ya. Dan lucunya teh giliran semuanya udah lagi pada itu, mohon maaf ya, udah diikat tangan semua segala macam. Yang tadi beli makanan udah pada iri dalam, aduh tau gitu gua aja yang keluar beli makan, tau gitu gua aja. Lagi takutan kayak gitu, yang tadi disuruh beli makan dengan polosnya datang balik lagi, bawa makanan rame. Kenapa jadi rame begini? Gak jelas-jelas lagi digerebek. Ya dibentak sama yang nangkapnya.
Ngapain kamu kesini? Mau nyerahin diri Pak. Jadi nggak mau ya. Tapi di hari itu nggak ada yang ketawa sama sekali ya. Sekarang udah lewat berapa tahun, orang-orangnya udah pada tobat, udah pada jadi orang baik, udah ngurus anak, udah pada berhenti dari bisnis kami yang di sana waktu itu. Mikirin lagi kayak gitu, diketawain, lucu kayak gitu. Nggak usah gitu dulu, saya SD, mohon maaf ya. Entah kenapa anak SD itu malu kalau misalkan pengen buang air di sekolah. Mules padahal ditahan sampai izin, mohon maaf. Kadang anak SD kan suka ada yang lepas di celana kan akhirnya, mohon maaf ya, punten ini mah ya. Ini kajian macam apa sampai ke arah sana ya. Tapi kalau kita ingat lagi, ingat nggak dulu kamu 30 tahun lalu waktu SD pernah di celana, ketawa sekarang. Kalau coba di hari itu nggak bisa ketawa sama sekali, panik. Jadi yang kita lakuin adepin berat di dunia ini nih, bersabar ketika hijrah, bersabar ketika diuji. Saya nggak mau ngambil yang haram, saya nggak mau, udah pengen jadi orang baik jujur. Tapi gara-gara itu kita jadi ya kepahitan, ya kekurangan, kadang kelaparan, harta kita harus dilepas, dijual, mobil dijual, semua yang kita kumpulin. Bahkan ada yang nyampe ke minus lagi. Nanti udah nyampe surganya Allah mah udah gitu aja. Kita ketawain sama-sama. Ya. Apalagi aslinya kan sedihnya mah gara-gara kita ngaku-ngaku ngerasa punya. Lihat tuh yang markirin di depan, tiap hari datang mobilnya banyak, kuncinya diserahin kadang ke dia, Pak, pindahin. Begitu pulang sedih, nggak sedih sama sekali. Ada gitu tukang parkir, begitu mobilnya diambilin semua, guling-guling pinggir jalan. Bapak kenapa? Mobilnya hilang. Ya kan bukan mobil bapak ya. Cuman kita ya suka ngaku-ngaku ya. Kayak misalkan contoh, Bu saya titip ya, apa misalkan, saya mau ke toilet nitip handphone misalkan. Keluar dari toilet, saya nanyain handphone yang tadi dititip, Bu handphonenya boleh saya ambil? Boleh ya? Ya boleh, orang bukan punya, yang punya situ kan ya. Nah kita aslinya kayak gitu sama Allah, dikasih ya ini buat kamu ya, ini harta, ini jabatan, titip nih. Tujuannya buat nyari tahu kamu tambah baik apa tambah ngaco. Ternyata tambah tidak baik. Gara-gara tambah tidak baik dan bikin jauh dari Allah, akhirnya diambil supaya nggak tambah ngaco aslinya mah. Tapi gara-gara kita udah ngerasa, ini kan punya aku, sudah ku nantikan 20 tahun 30 tahun ku kumpulkan, diambil, ya udah gara-gara. Jadi sedihnya bukan karena kehilangan, tapi ngerasa kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Kita ngaku-ngaku aja. Padahal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Jangankan barang atau saldo atau kendaraan atau apapun, yang nempel di kita aja jelas-jelas sebelum tentu milik kita. Kata Allah tangannya pulang duluan, lepas Bu, gimana caranya Bu? Kata Allah kakinya harus pulang duluan, lepas gimana caranya? Ya, istilah. Kalau emang beneran punya kita, harusnya bisa kita cegah. Tapi benarlah ada suatu nasihat seperti ini. Semua orang itu adalah tamu. Semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu pasti pulang, ya nggak? Ibu lagi bertamu di sini, nggak mungkin ibu sampai wafat meninggal di sini gitu. Namanya bertamu, ya pulang pasti. Yang nginep juga ya berapa hari sih paling. Kalau misalnya saya bertamu ya sini sampai kapan? Sampai meninggal ya, itu numpang hidup namanya, bukan bertamu ya. Namanya tamu pasti pulang. Dan kok semua yang kita punya adalah titipan. Nah berarti sampai kapanpun bukan punya kita. Mau kita tahan kayak gimana juga tetap aja bukan punya kita, pasti balik kepada yang punya. Maka ketika semua orang yang kita anggap jadi backingan, andalan, pertolongan, semuanya udah pada pulang, itu tamu. Semua yang kita punya juga udah dibalikin ke pemilik aslinya. Apa tuh yang tersisa buat kita kalau bukan amal soleh? Karena kita mah sepanjang hidup di dunia yang sebentar ini mah lagi ngumpulin itu amal. Makanya kalau ada yang nanya, kalau semuanya Allah yang nentuin, atau buat apa
ikhtiar. Ada yang dagang misalkan, kalau semuanya Allah yang nentuin, ngapain saya bermulut manis nawarin dagangan, anak orang dipuji, sampai ada yang bela-belain bohong, wah ini kurmanya bagus bu, belum busuk, wah ini jeruknya manis, padahal ternyata tidak manis. Kalau semua Allah yang nentuin, ngapain dia bermulut manis? Dokter juga di rumah sakit datang ke UGD, tiba-tiba ditanya sama pasien, dok, kalau kata Allah saya sembuh, dokter nggak datang juga saya sembuh loh. Ngapain dokter capek-capek? Ih bodoh gitu katanya. Pasien nggak tahu diri. Nah buat apa kita capek-capek ikhtiar kalau misalkan ternyata semuanya Allah yang nentuin? Jawabannya adalah itu dia tadi, agar jadi amal soleh. Ya itu dia, kita lagi ngumpulin itu. Ini biar lebih mudah mahaminnya gini. Anggap ada orang yang seumur hidup kepengennya selalu dikabul, tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan, omongan yang jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal berarti bawa apa? Dapat duitnya, dapat jabatannya, dapat semua yang dia pengen, tapi nggak ada yang jadi pahala, nggak jadi amal soleh. Ya, meninggal bawa apa? Emang laku duit sama jabatan kita di sana? Nggak pernah ditanya saldonya berapa kok kita sama malaikat, ya. Sama Allah ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa, bukan saldonya berapa, bukan jabatannya tertingginya apa, enggak. Tapi kamu gunain kekuasaan kamu buat apa? Nggak pernah ditanya followersnya berapa, bukan. Tapi kamu ajarin apa ke followers kamu, udah. Pintu surga 8, tapi pintu surga bagi yang centang biru teh nggak ada bu, ya. Itu nggak. Atau misalkan di tempat lain ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, tapi tiap ngomong, berucap, bertindak, berbuat, semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal bisa jadi dia yang paling banyak bekalnya, ya. Ya udah gitu aja kita sebentar. Jadi kita lagi ngapain? Lagi ngumpulin amal, ya. Jadi kalau udah mikirnya kayak gitu tuh, nanti setiap ketemu orang tuh mikir, saya bisa dapat pahala apa nih gara-gara kenal sama dia. Oh ternyata dia belum bisa ngaji, alhamdulillah dulu saya pernah belajar ngaji. Oh berarti Allah pengen saya jadi ngajarin ngaji kali ya ke dia. Oh dia berarti ladang amal bagi saya. Karena kalau mikirannya nggak kayak gitu kan, kita ketemu orang teh, gue untung apa nih kenal sama dia? Ah enggak ah, kalau misalnya malah ngabisin duit, malah buat jadi tukang minjem duit mah enggak usah kenal lah, ya. Jadi kalau misal ya Allah, ketemu orang kan pasti nggak kebetulan, takdir dari Allah, ya. Tapi saya dapat apa nih ketemu dia teh? Kalau kita lagi bawa makanan, perut kenyang, di rumah juga masak, qadarullah makanannya memang bukan masalah enak gak enak, emang ya orang selera, emang saya nggak doyan pedes, dikasihnya makanan pedes misalnya. Tapi ada nih, nyampe rumah juga ada makanan, istri masak, nggak mungkin di rumah pasti kebuang, ini nggak akan kemakan. Tahu-tahu ketemu orang di tengah jalan lampu merah, ya udah weh kasih, ya. Oh ya udah ini ketemu deh, pasti ada rezeki dia yang nyangkut di saya, nah, ada gitu ya udah, ya. Nanti jadi pahala, jadi amal soleh, emang enggak, udah beres, ya. Sampai kalau kadang kita ngelihat ya Allah ini orang kok sebegitu bersyukur, ya makasih Bapak, makasih saya udah lama nggak makan, makasih. Terus kita mikir ya Allah, perasaan yang saya kasih sesuatu yang saya nggak suka, sesuatu yang bakal saya buang, ada loh orang yang sampai segitunya bahagianya, ya. Dan demi Allah, rasa bahagia yang didapat dari perasaan kayak gitu itu beda sama bahagia punya barang deh. Contoh kita kepengen sama handphone terbaru, ya kita tahu handphonenya ada yang jangankan nunggu bulan depan, yang nyampe parkiran langsung ngambek lagi juga ada. Ih itu harganya lebih murah, speknya lebih bagus, mana cicilnya masih 2 tahun ini, ya stres, ya. Ya. Tapi kalau misalkan bahagia yang didapat bukan dari barang nyenengin, kayak tadi ada orang yang berterima kasih tulus ke ibu, padahal yang ibu kasih cuma nasi kotak 30.000. Ih kok seneng ya kayak gitu, ya. Karena gitulah, karena ternyata dalam beragama itu yang mahal
nggak melulu ibadah mahdoh kita. Ibadah mahdoh itu ibadah yang ada tata caranya ya. Kayak sholat kan ada tata caranya, ada aturannya. Tapi justru kalau kita meletakkan kebahagiaan di hati orang lain, ya. Rukun Islam 5, sholat, syahadat, sholat. Yang ketiga, zakat dulu, puasa dulu. Zakat dulu ternyata. Zakat. 4 puasa, 5 haji. Kalau ditanya kenapa, alasan pertamanya karena zakat itu diulang 30 kali di dalam Al-Quran, dan 26 kalinya itu barengan dengan sholat. Jadi nempel tuh. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, selalu bareng. 26 dari 30 itu barengan dengan sholat. Dan alasan lainnya, orang serajin-rajinnya puasa, Bu, kebaikannya buat siapa? Ya dia yang puasa, dia yang jadi sehat, dia yang jadi irit, gitu-gitu loh ya. Tapi kalau misalkan zakat, kebaikannya siapa yang ngerasain? Oh, sekian banyak. Sekian banyak. Padahal zakat itu, zakat fitrah kita tahu, insya Allah bagi semua yang hadir di sini, Koko rasa zakat fitrah itu murah sekali. Karena ya paling 37.000, 35.000 ya. Setahun sekali lagi. Bukan zakat mal ya ini ya, yang fitrah ya. Dan kalaupun akhirnya yang sudah mal, yang harta, dimintanya sama Allah cuma berapa persen? 2,5. Berarti kalau ibu punya 100 juta, cuma diminta 2,5 juta. Sisa 97,5-nya boleh buat ibu, terserah mau diapain, asal jangan dipakai yang nggak baik ya. Boleh, silakan. Tapi dalam sejarah Islam pernah sampai selesai masalah kemiskinan gara-gara zakat. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz, kita kutip sejarah sedikit. Ini salah satu pemimpin hebat dalam Islam, padahal memimpinnya cuma 29 bulan, atau berarti 2 tahun 5 bulan. Terkumpullah dana zakat. Akhirnya dicari ini siapa yang berhak menerima. Ternyata kan zakat kan nggak boleh semuanya asal kasih ya. Ada surat At-Taubah surat 9 ayat 60. Itu ada 8 penerima. Fakir, miskin, ya, amilin, mu'alaf, gorimin, terus ada 8. Nggak boleh asal kasih ya. Dicari 88 ya, nggak ketemu ya. Terus gimana? Ditanya ke Amirul Mukminin ya. Oh, kalau begitu cari orang yang pengen berangkat haji, nggak punya biaya, biayain. Keliling lagi dicari. Wah, nggak ketemu. Semuanya nggak ada yang mental minta, dan semuanya ngerasa mampu berangkat haji. Berarti nikah nggak ada biaya, biayain. Coba Bu. Jadi kalau ada orang jomblo zaman sekarang, mungkin dia cuma salah zaman ya, bukan nggak ada jodohnya ya. Ya singkat cerita kayak gitu. Dicari nggak ketemu juga. Semuanya ngerasa nggak mampu untuk ngebiayain pernikahannya sendiri. Mungkin di zaman itu juga belum ada gengsi harus gedung, harus berapa orang, harus ngundang siapa ya. Akhirnya gimana keputusannya? Baiklah kalau begitu, belikan beras dan tebarkan di seluruh pegunungan. Loh, untuk apa Amirul Mukminin? Dijawabnya, agar semua orang tahu bahwa di negeri Islam ini, jangankan manusia, seekor burung pun gak ada yang kelaparan. Dan ini nyata ketika semuanya benar-benar dijalankan ya. Orang kayaknya berniat ngasih, yang lainnya juga karena makmur negerinya, jadi semuanya sanggup jadi muzaki. Sanggup jadi muzaki, nggak ada yang punya mental licik, mental minta. Kita makannya kadang punten ya. Nggak bisa semuanya nyalahin, serba nyalahin gitu. Kita yang lapar, marahinnya orang lain, marahinnya pemerintah, marahinnya bos kita. Iya, pihak lain bisa jadi ada yang berbuat salah, ada yang berbuat zolim. Tapi dah sekali lagi kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, betul nggak? Ini ketika akhirnya kalau ada yang berkata Indonesia sedang tidak baik-baik saja, terus pertanyaannya siapa yang harus disalahkan? Semuanya atau berbenah, kenapa harus nyalain satu pihak saja? Yang lagi memimpin punya salah pasti ada, mana ada manusia sempurna. Tapi juga yang jadi rakyatnya, berarti kalau misalnya pemimpinnya salah terus kita udah gitu aja, nggak jadi orang baik gitu, serba nyalahin, nggak bisa. Apalagi ternyata di dalam Islam pemimpin itu cerminan rakyatnya, Bu. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib
Kan setelah Rasul wafat yang mimpin Abu Bakar, Abu Bakar wafat yang mimpin Umar, Umar wafat yang mimpin Utsman, Utsman wafat yang mimpin Ali kan. Sayyidina Ali pernah ditanya kayak begini, "Wahai Ali, kenapa di zamannya Rasul pemimpin nyaman, tenang, tentram, sedangkan di zamanmu ini ada pemberontakan?" Memang ada beberapa huru-hara di zaman Sayyidina Ali. Jawaban Sayyidina Ali apa coba? Di zamannya Rasul yang jadi umatnya saya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Di zamannya saya yang jadi umatnya kalian, ya. Kalian, ya. Jadi beda, wajar. Sedang punten ya. Kita pengen berharap punya pemimpin misalkan pengen baik, dan itu wajar kalau pengen punya harapan kayak gitu. Tapi Bu ya, saya lihat internet selingkuh lagi banyak, ya. Bully. Ya. Ada lagi agak lama ini, nggak tahu di ibu lewat atau enggak beritanya, karena bukan tentang berita keartisan ini mah. Ada truk mie instan kecelakaan, bukannya ditolongin, oh habis itu satu truk Bu, dibawa pulang itu semua mie sama warga. Iya, dijarah. Bu, mohon maaf ya, jangankan mie instannya, handphone supirnya aja hilang Bu, sambil bocos itu, sambil megangin kepala, handphone saya kemana? Maka punten ya, kita masih jadi masyarakat yang kayak begitu. Terus tahu-tahu dikirimin pemimpin sehebat Rasul, atuh gimana atuh, ya, jauh arang dari api, ya. Bismillah, ya. Kitanya juga harus tambah baik, tambah bager, ya. Nih kita baik, yang untung siapa? Kita. Satu dunia baik semua nih. Apakah Allah dapat komisi? Enggak, udah kaya, Allah mana perlu, ya. Tapi yang dapat kebaikan kita pelakunya. Satu dunia jahat semua, satu dunia ngaco semua misalkan. Apakah Allah akan resign jadi Tuhan? Oh, di demo nggak cocok jadi Tuhan? Enggak. Allah akan tetap jadi Tuhan dengan kekuasaan. Betul? Jadi yang untung siapa? Kitanya. Ya. Jadi yuk balik lagi, istiqomah dalam